Tersangka tidak perlu dipamerkan atau dipermalukan di depan umum. Karena apa? Kita kan asas praduga tak bersalah. Bagaimana bila dia ini dinyatakan bebas? Kemaluannya dia di depan masyarakat, kemaluan keluarga yang diderita, siapa yang bisa ganti? Nggak ada yang bisa ganti. Maluan maksudnya. Rasa malu ya. Rasa malu kan? Artinya beda soalnya. Ya maaf. Kan gitu. Oke. Ya sorry. Oke, terakhir silakan. Kembali sesi terakhir Rakyat Bersuara, ini adalah closing statement, pernyataan menutup. Saya mulai dari Bung Sugeng Teguh Santoso, Indonesia Police Watch. Silakan Bung Sugeng, 2 menit aja, kalau bisa spend kalau malam, karena nanti sampai sahur. Jadi kondisi korupsi kita sebetulnya sama sebelum ketika Undang-Undang KPK mau dibentuk. Jadi memang harus extraordinary crime. Sekarang ini kembali lagi, oleh karena urgensi penguatan KPK itu adalah sesuatu yang harus menjadi ikhtiar bersama, Presiden dan DPR nih ya. Tapi saya mengusulkan begini, supaya KPK itu diberi kewenangan yang fokus hanya untuk memberantas korupsi di penegak hukum saja, ya. Sementara untuk yang lain dia hanya memberi supervisi, yaitu penegakan apa? Dulu kan seperti itu, yaitu KPK diberi kewenangan untuk melakukan penindakan pengawasan terkait dengan penyimpangan oleh kejaksaan dan kepolisian. Termasuk apa? Juga TNI, ya. Kalau ini dilakukan, maka institusi kejaksaan dan institusi kepolisian tidak akan pusing untuk melakukan pengawasan kepada anggotanya. Dia akan terdorong menjadi lebih baik. Itu saja dari saya ya. Jadi tidak banyak-banyak. Ya. Oke. Lanjut ke Bung Saud, silakan. Yang paling penting adalah ketika kita sudah memulai itu nggak boleh mundur. Dia balikannya itu. Contoh simpel kemarin ketika kita harus majang terus jadi nggak majang, itu aja udah macam-macam analisisnya. Jadi sekali lagi kalau memang pemerintahan ini pingin mau membuat seperti apa yang kita rencanakan ketika KPK berdiri, which is itu harus berubah total, apakah strategi, struktur, skills, orang-orangnya dan seterusnya itu bisa diatur. Tapi per hari ini saya belum melihat bahwa Prabowo serius untuk itu. Saya belum melihat. Itu aja. Baik. Bung Fredrik, silakan. Terima kasih. Perlu yang saya sampaikan di sini satu, bahwa kita ini lupa bahwa di Indonesia untuk memberantas korupsi bukan hanya KPK, termasuk Polri dan Jaksa. Dan kita kalau mau lihat hasil yang diselamatkan oleh Polri dan Jaksa dibandingkan KPK masih jauh lebih besar kedua instansi tersebut. Jadi percuma kita bicara hanya KPK dan KPK. Kedua, saya itu percuma KPK. Apa karena seperti itu? Karena setelah revisi undang-undangnya? Oh tidak, revisi undang-undang ini justru yang paling tepat. Karena apa? Undang-undang yang lama itu bertabrakan dengan HAM. Dan undang-undang yang lama itu... Undang-undang yang lama bertabrakan dengan HAM? Menarik nih, yang mana? Banyak sekali, contoh sekarang ya. Contoh. Dalam Undang-Undang 30 tahun 1999 ya kalau nggak salah. Itu kan terang-terangan sudah mengatakan bahwa hukum acaranya itu tunduk kepada hukum acara pidana, tapi pada faktanya tidak dilakukan. Ya, melanggar KUHAP berarti? Oh jelas. Dan lagi mereka mengatakan mereka itu lex spesialis, mengesampingkan KUHAP. Saya berhadapan dengan KPK bukan sekali, saya sering berhadapan dengan KPK. Itu sudah terlalu arogan. Saya bisa sebutkan satu-satu kan, yang saya sudah catat di sini. Apalagi seperti KPK itu lembaga independen, lembaga yang tak tersentuh oleh siapapun yang mereka menafsirkan. Jadi dalam hal ini bahkan pimpinannya seperti deputi penindakannya pun tidak bisa memerintah penyidik. Karena penyidik itu berpendapat bahwa saya ini independen, Anda tidak punya wewenang untuk memerintah saya. Dan itu sering dilakukan dan saya berhadapan sama mereka itu bukan satu kali. Itu fakta. Kedua, misalkan contoh, tidak adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas independen itu hanya di belakang-belakang itu baru nongol.
Dan lagi yang sekarang yang apa yang dilakukan Dewan Pengawas? Apakah dalam hal ini bisa menindak para penyidik atau penuntut umum? Tidak bisa. Saya lakukan, saya rasakan sendiri dan saya berhadapan sama mereka sendiri. Kemudian dalam hal ini melakukan penyadapan. Akhirnya yang jadi like and dislike kan. Saya nggak suka Anda, gua sadap lu. Kemudian dijadikan suatu kasus. Kalau sekarang harus minta izin daripada Dewan Pengawas. Ingat, Dewan Pengawas itu bukan dilantik oleh presiden, tapi dipilih oleh sistem, sama dengan komisioner, juga dipilih oleh namanya panitia. Itu sama. Kenapa harus alergi dengan Dewan Pengawas yang sekarang yang ada? Meskipun Dewan Pengawas ini tidak melakukan publikasi. Ya, contohnya lagi, undang-undang yang lama, setiap kali penindakan, penyidik itu sengaja mengundang ratusan media, expose. Kemudian membawa anggota-anggota yang tanpa surat perintah. Ya, kalau media itu kewajiban untuk transparansi. Ya, tapi dalam hal ini kalau saya sengaja mengundang media, kenapa nggak ada media mau datang? Karena saya kan orang kecil kan. Polisi kan tidak pernah mengundang media untuk hebohkan, mengekspos. Polisi melakukan konferensi pers juga. Ya, konferensi setelah dilakukan, bukan waktu misalkan melakukan penggeledahan sudah ngadu. Kemudian sekarang petugas KPK menggeledah, pasti membawa alat-alat koper. Nanti diekspos sama media katanya apa? Telah membawa 6 koper, padahal koper mereka yang bawa masuk. Bukan bawa barang dari dalam untuk masuk keluar. Bisa jadi itu ada yang kosong gitu maksudnya? Bukan kosong, kita tahu dalam isinya apa. Kan saya pernah berhadapan sama mereka. Kalau isinya ya komputer lah, alat-alat lah, begitu aja. Kebutuhan mereka untuk melakukan penggeledahan. Iya, betul. Dalam hal ini, kemudian yang sekarang dengan Undang-Undang 19 tahun 2019, sudah sangat jelas membatasi wewenang mereka. Jadi seperti contoh, sekarang kan, bahkan sekarang pimpinan KPK yang sekarang mengatakan bahwa tersangka tidak perlu dipamerkan atau dipermalukan di depan umum. Karena apa? Kita kan asas praduga tak bersalah. Bagaimana bila dia ini dinyatakan bebas? Kemaluannya dia di depan masyarakat, kemaluan keluarga yang diderita, siapa yang bisa ganti? Nggak ada yang bisa ganti. Maluan maksudnya. Rasa malu ya. Rasa malu kan? Artinya beda soalnya. Ya, maaf. Kan gitu. Oke. Ya, sorry. Oke, terakhir silakan. Baik. Jadi dalam hal ini Pak, menurut saya Pak ya, yang perlu untuk meningkatkan pemberantasan korupsi, itu perlu apa? Komitmen politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. Karena harus komitmen daripada pemerintah. Kedua, integrasi aparat penegak hukum yang jelas dan transparan. Kan antara penegak hukum itu kan saling rebut-rebutan. Sampai hari ini juga masih terkesan saling rebut-rebutan. Ketiga, dalam hal ini sistem peradilan yang bersih, transparan, dan jujur. Oke, dipersingkat tuh. Ya, jangan dalam hal ini banyak sekali hakim yang dapat intimidasi, tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok tertentu. Oke. Sehingga mereka sudah tidak jujur, sudah tidak adil melakukan putusan. Ketiga, ya, kita ini adalah Indonesia ini Eropa kontinental, Pak, hukum positif Pak. Kita bukan luxation. Tetapi banyak sekali Pak pendapat daripada hakim maupun daripada penegak hukum maupun penuntut umum menafsirkan dengan sesuka dia sendiri. Bahkan dia bilang ini sudah pernah diputus 2 kali, 3 kali sehingga harus putusannya sama dengan yang kedua itu. Kita ini bukan Amerika, kita bukan luxation. Kita adalah sistem hukum positif. Yang tidak tertera dalam pada undang-undang itu harus kita kesampingkan. Nah itu kita harus dengan jiwa besar. Baru kita bisa lakukan satu pembaruan pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya. Baik. Bung Ferdinand silakan. Ya terima kasih Bang Eman. Penting sekali bangsa ini memang bersih dari korupsi, perilaku koruptif. Banyak hal yang harus kita perbaiki bersama, termasuk dari kultur masyarakat kita. Yang kedua juga pemahaman para pejabat kita masih banyak yang menyimpang, yang merasa bahwa apa yang dia dapat di luar penghasilannya yang resmi itu adalah berkah rezeki. Ini salah. Saya sedih kemarin seorang menteri agama kita juga merasa naik pesawat itu ke sana bukan gratifikasi, meskipun KPK akhirnya menyatakan tidak. Tetapi hal-hal begini harus dibiasakan. Saya tidak boleh menerima di luar fasilitas yang saya dapat dari jabatan. Itu harus ditanamkan kultur itu terus. Yang berikut adalah pembenahan dari semua undang-undang kita. Undang-undang harus kita perbaiki secara serius. Dan bahwa kita perlu KPK yang sangat kuat,
itu sangat kita butuhkan. Jadi jangan ada yang alergi dengan KPK yang sangat super. Orang-orang yang mencintai pemberantasan korupsi harus mencintai KPK itu sangat super kekuatannya, sangat super kekuasaannya. Dan di samping itu kita juga harus mencari pimpinan-pimpinan KPK yang berani dan punya integritas. Kalau soal ada lawyer yang merasa kliennya dijolimi, diperlakukan tidak adil, ya jangan korupsi supaya tidak diperlakukan, merasa tidak diperlakukan. Tapi itu kan bagian dari pembelaan lawyer, tidak apa-apa. Tapi saya secara pribadi menyatakan kita butuh KPK yang sangat kuat, sangat super. Maka undang-undang harus kita benahi seperti yang disampaikan tadi, termasuk ancaman hukumannya harus kita revisi. Sepanjang masih ada gap ruang untuk negosiasi, percuma kita bicara. Karena bangsa kita ini sekarang di kehakiman, di kepolisian, di kejaksaan, semua sudah melihat sisi negatif pemberantasan korupsi. Jadi kita mari kuatkan apa yang bisa perkuat untuk memberantas korupsi. Dan kita harus mendukung KPK bagaimana sekuat-kuatnya, punya kekuatan yang sangat super. Yang penting para pimpinannya berintegritas. Maka kita akan melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Tidak usah alergi dengan segala macam, oh ini nanti begini, begini. Kalau memang kita mau mendapatkan ideal secara sempurna, kita tidak akan mendapatkan di bumi ini. Terima kasih Bang. Luar biasa. Belum, silakan. Ya, saya 2 poin aja, Bung Eman. Satu soal kenapa pemberantasan korupsi masih tadi raport merah ya, karena tadi saya bicara soal punishment yang nggak setara dengan status korupsi sebagai bagian dari extraordinary crime. Padahal punishmentnya biasa-biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Padahal itu kejahatannya luar biasa. Nah, jadi nggak ada efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi. Yang kedua adalah ini nggak bisa disalah-salahkan pada satu orang atau satu institusi karena ini kolektivitas. Kalau kegagalan ini adalah kegagalan kolektif. Karena di dalamnya kita bicara soal struktur ya. Tadi disinggung soal kultur ya, aparatur. Nah, jadi ini satu kesatuan. Tadi saya katakan bahwa justru pelemahan pemberantasan korupsi ini ada pada undang-undang yang saling melemahkan ya. Undang-undang KPK, undang-undang Tipikor, undang-undang KUHP yang baru ya, soal hukumannya yang malah makin ringan di situ kalau merujuk pada KUHP baru. Kemudian soal keterkaitan dengan remisi di Undang-Undang Pemasyarakatan 22 tahun 2022. Itu semua satu kesatuan sistem yang saling menegasi, saling melemahkan. Jadi kalau mau komitmen, saya bilang inilah momentumnya untuk bagaimana satu kesatuan membangun kodifikasi undang-undang pemberantasan korupsi yang saling terkait untuk itu direvisi pasal-pasal yang saling melemahkan. Dan itu komitmennya ada di mana? Di Senayan sana, di orang-orang DPR sana, orang-orang partai notabene kan. Makanya tadi saya katakan bahwa sistem kita terlalu liberal, nggak ada pembatasan bagi kepemimpinan partai politik. Ketua-ketua umum bisa menjadi bagian dari anak buah seorang presiden yang harus tunduk apa segala macam. Nah, jadi ini yang harus dibenahin secara kolektif. Kegagalan ini adalah kegagalan kolektif sistem ya. Jadi bukan menyala-nyalakan personal. Nah, yang terakhir adalah bagi adik-adik mahasiswa dan semua masyarakat umum, ini saatnya kita bergerak bersama kalau mau benar-benar yang ini bukan saatnya saling menyalahkan, menyudut-nyudutkan mantan presiden kita yang sudah berbuat sangat luar biasa. Dan saya yakin di kepemimpinan Prabowo Gibran hari ini, saya pikir komitmen itu akan dieksekusi ya. Tinggal bagaimana menciptakan perbaikan aturan-aturan regulasi sistem untuk memperkuat komitmen dari asta cita Presiden Prabowo bersama Gibran untuk salah satu poinnya dalam adalah pemberantasan korupsi. Saya kira itu saja. Makasih. Bung Ferry, silakan. Ada satu orang ahli namanya Daniel Kaufman. Ahli ini sering dipakai oleh teman-teman Transparansi Internasional. Dia mengatakan kurang lebih begini, we do not fight corruption by fighting corruption. Kita tidak memberantas korupsi dengan melawan korupsi. Apa yang kita lawan? Kita lawan sistemnya, orang-orangnya, penyelenggara negaranya yang tidak mau sungguh-sungguh memberantas korupsi. Itu yang mau kita lakukan. Kita harus pandai membedakan mana yang korupsi yang menciptakan musibah besar dengan korupsi petty corruption, korupsi kecil, kerdil gitu ya. Sekarang sudah ada musibah karena korupsi seperti illegal logging, musibah yang ditimbulkan. Kita masih menganggap itu kecil. Dan kita masih merasa tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap korupsi yang maha besar itu.
Bagi saya aneh sekali langkah dan pilihan bangsa ini. Kalau kita betul-betul sepakat bersama, besok pagi kita pastikan pimpinan KPK diisi orang-orang independen, betul-betul tidak kompromi dengan segala tindak tanduk korupsi, banyak pilihannya, tidak tanggung-tanggung orangnya, tapi itu tidak pernah jadi pilihan. Dan bagi saya ketidaksehatan kita itu seperti kita sakit demam, tapi percaya kepada dukun. Kita tidak berobat kepada orang yang benar. Kita tahu problematika sesungguhnya, tapi kita tidak pernah mendengarkan ahli. Kita seolah-olah hidup dan percaya bahwa pemimpin yang kita sanjung-sanjung adalah orang yang kemudian tidak pernah salah. Padahal catatannya mudah. Ilmu pengetahuan bisa membuktikan kebenaran ilmiahnya. Lalu kita mengatakan orang ini tidak ada dosa, tidak ada salahnya. Kalau tidak ada dosa dan salahnya, kenapa ditunjuk tanggung jawab seorang pemimpin? Bagi saya ini pekerjaan yang sudah terang dan harus kita lakukan bersama-sama. Bahkan bagi saya, sudahlah, jangan terlalu banyak pidato. Mulailah dengan melakukan sesuatu dan itu harus dimulai dengan sungguh-sungguh. Kalau saja undang-undang ditipu, kalau saja di istana masih ada manipulasi terhadap undang-undang, kalau saja peradilan masih menggunakan pamannya, omong kosong seluruh pemberantasan korupsi. Mulai hari ini kita tutup saja semangat bangsa ini dengan sesuatu yang kita sebut sebagai omon-omon. Atau besok pagi kita lakukan sesuatu, melakukan perlawanan sungguh-sungguh, bahkan terhadap istana sekalipun. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Aiman. Saya banyak dapat chat WA. Malam ini luar biasa kajiannya dan diapresiasi. Dan saya berharap Rakyat Bersuara akan tetap memberi edukasi kepada rakyat. Saudara, malam hari ini kita mendengar dengan terang bagaimana Bang Saud bercerita pengalaman beliau dan pikirannya ke depan sebagai seorang eksekutorial di KPK beberapa tahun yang lalu. Kita mencermati statement dari Bang Ferdinand Hutahian yang politisi sekaligus juga praktisi hukum. Kita mendengar dari Bang Ferry Amsari yang begitu terukur tata bahasanya sebagai seorang akademisi. Ada juga Indonesia Police Watch yang paham betul karakter penegak hukum kepolisian. Ada juga orang yang berpengalaman langsung, Bang Frederick Yunadi dan juga Saudara David. Tapi saya agak sesalkan Bang Saud. Saya melihat bagaimana Maki, masyarakat anti korupsi Indonesia, bergerak maju dan ingin bangsa ini terhindar dari sikap koruptif para penyelenggara negara dan masyarakat bahkan pengusaha. Tapi malam hari ini Bung Bonyamin begini penting acara ini, dia pergi kok. Saya nggak salahkan dia. Dia pergi karena ada kepentingan sesuatu, dugaan saya klien gitu. Nah ini kan penting buat bangsa ini gitu loh. Anda ternyata lebih mengutamakan yang lain daripada ini. Ini ditonton jutaan rakyat. Bukan. Maksud saya, inilah dia yang saya katakan. Jangan kita menabur kata-kata, tapi tidak sampai pada ujungnya. Tapi nggak ada orang yang nggak. Nah, dalam Islam itu namanya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kau yang awal, kau yang akhir, kau yang zahir, kau yang batin. Kau kata-katakan, maka kau harus tutup. Maksud saya begini. Saya mendengar pernah satu waktu Pak Prabowo dalam sambutannya bilang begini, the best brain and the best heart. Cerdas otak kalian, tapi gunakan hati kalian. Nah mungkin Bang Ferry, Pak Prabowo saat ini sedang mengkaji apa yang harus beliau lakukan. Dan kita tidak boleh melepas sejarah begitu saja Bang. Bahwa Pak Prabowo ketika kampanye mengatakan bahwa meneruskan kepemimpinan Bapak Joko Widodo periode sebelumnya. Dan pada faktanya hari ini putra beliau ada sebagai wakil presiden. Saya hanya mau katakan poinnya di antara beberapa poin yang lain. Mbok kita dukunglah pemerintahan ini. Agar Pak Prabowo tidak omon-omon seperti yang disampaikan Bang Ferry Amsari. Kalau boleh saya tafsir begitu. Itu logika berpikir yang menurut saya pantas saya sampaikan. Karena kalau kita bersepakat dan bersemangat untuk bagaimana mengocok dua pemimpin bangsa ini,
maka disitulah kelemahan yang akan terjadi. Itu satu poin. Berikutnya, saya ingin mempertegas orang-orang yang cerdas, kita-kita ini diberi Allah, diberi Tuhan yang Maha Kuasa ilmuwan. Low tolerance for cognitive distortion. Orang-orang yang cerdas, kata-katanya selalu menusuk ke hati, tapi itulah kebenaran yang hakiki. Maka saya Bang tidak pernah sakit hati dengan kata-kata Bang Ferdinand dan Bang Ferry. Tapi yang saya mau katakan adalah, saya kok melihat hari ini tidak saja KPK yang disorot sebenarnya Bang. Tapi Polri juga disorot. Kejaksaan juga disorot. Oke, TNI juga disorot Bang. Saya dengan Bang Sugeng sering diskusi Bang. Sebenarnya ada juga aparat penegak hukum yang merasakan kami ini kok dihantam terus ya. Namanya institusi kepolisian. Padahal kalau boleh saya bertanya di sini hari ini, kenapa harus ada TNI di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, bahkan di Kejaksaan Agung? Ada apa di bangsa ini hari ini? Dan saya tahu betul bahwa di hati Bang Ferry Amsari dan kita semua ini ada yang salah dalam penegakan hukum hari ini. Kenapa? Karena koordinasi antar aparat penegak hukum tidak sinkron. Karena itu, siapa yang harus mensinkronkan ini? Tentulah pemimpin tertingginya, yaitu presiden. Tapi yang bahaya Bang di bangsa ini, abang pikir menteri, panglima, jaksa agung, Kapolri tidak jantungan? Setiap Pak Prabowo pidato kan ngeri-ngeri sedap kita Bang. Awas besok jaksa akan mengejar Anda. Bersihkan dirimu. Lah ini kan orang menunggu ini sekarang. Sehingga saya berharap ke depan kasus yang sudah diceritakan oleh saya, oleh Bang Boyamin, oleh Bang Saud, oleh Bang Ferdinand, dan intelektual dari seorang Ferry Amsari yang dialami oleh Bang Sugeng, bahkan Bang Frederick Yunadi. Beliau memang tersakiti Bang. Kalau ditanya beliau ini apakah masuk kategori obstruction of justice? Belum Bang. Tapi diproses, abang tahu nggak Bang? Baru-baru ini Profesor O.C. Kaligis Bang. Kalau buku saya bilang itu obstrak. Iya Bang. Oh begitu Bang ya. Itu abang berpendapat. Pak O.C. Kaligis, beliau diproses KPK, disidang, divonis menjalani hukuman. Tahu-tahu mau menangani klien di KPK, infonya ditolak. Loh apa urusannya Bang? Kan dia penyidik Bang. Inilah yang saya katakan tadi, mereka tidak mau disamakan kedudukannya dengan penyidik yang lain. Nah ketika kita memberi kewenangan yang berlebihan, disitulah yang disebut oleh Adinda Aiman tadi, penyalahgunaan kewenangan terjadi. Maka pikiran cerdas kita malam hari ini, kalau boleh saya menawarkan, kita tampung undang-undang KPK yang lama. Kita tarik kebaikan-kebaikan dari undang-undang KPK yang baru. Kita rumuskan bersama-sama. Siapa yang bisa melakukan ini? Tentulah Presiden dan DPR. Maka pilihan cerdasnya adalah masuklah orang abang yang intelek ini ke DPR. Dan saya menunggu hari ini Bang, reformasi kepolisian sudah berapa bulan dibentuk ya Bang Sugeng? Hari ini belum ada putusannya. Nah karena itu saya juga ingin bertanya, Pak Jimli kapan ini selesai? Pak Mahfud kapan ini selesai? Sehingga bola panas ini tidak berada di KPK, di kepolisian dan di kejaksaan. Sebenarnya mereka hari ini, kalau menurut pengamatan saya, semuanya aparat penegak hukum terutama pimpinannya ingin menunjukkan prestasi kepada presiden. Tapi kadang-kadang ada gesekan di dalam. Itulah yang menurut saya perlu kita cermati. Maka mudah-mudahan pada kesempatan ini saya hanya ingin sampaikan, Indonesia akan maju kalau kita bersama. Indonesia akan sejahtera kalau kita bersama. Sampaikan kritik yang konstruktif sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Salam.